Kok ada ya tim yang jago itu di babak pertama aja, terus di babak keduanya bego. Kok ada tim yang unggul 1 gol, itu malah kalah melawan tim tamu. Kok ada tim kayak gitu, tim yang bodoh banget dan bego nggak ketolongan. Itu dia adalah Chelsea Football Club, tim yang kita bela, kita sayangin. Di matchday ke-18 Boxing Day ini gugur di Stamford Bridge untuk kesekian kalinya musim ini. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan merating para pemain di matchday ke-18 di Boxing Day. Pertandingan antara Aston Villa melawan Chelsea yang dimainkan di Stamford Bridge dengan kemenangan Aston Villa 1-2. Ya itulah ya, terlihat bagaimana ketidakmampuan Chelsea untuk merikup kemenangan ya, mempertahankan keunggulan di pertandingan kali ini. Gue sampai saat ini masih berpikir siapa sebenarnya yang salah dari seluruh skema yang dimainkan di matchday ke-18 ini. Apakah para pemain, apakah Enzo Maresca, atau memang kita lagi bad luck at the office saja. Tapi gue masih belum bisa menemukan titik terang atau benang merah dari performa Chelsea yang benar-benar menurut gue gak masuk akal di pertandingan di matchday ke-18 ini ya. Tapi coba kita akan pelan-pelan untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di matchday ke-18 ini. Dan video ini gue persembahkan buat kalian. Silakan yang mau menghujat klub kesayangan kita ini yang tampil sangat bodoh di matchday ke-18 ini di saat kita punya peluang untuk memenangkan pertandingan ini, silakan kalian bisa ramein di kolom komen di bawah ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Lamongan, ada True Blue dari Baru, Sulsel ya. Ada True Blue dari Wamena, Papua. Respect, kalian semua luar biasa. Terima kasih sudah bergabung di channel Bridge of Blue. Selalu meramaikan kolom komen. Respect, thank you banget buat kalian semua. Supportnya. Dan sehat-sehat selalu untuk kalian semua ya. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa swipe kolom komen, di situ ada tombol hype, kalian bisa kasih gue hype supaya makin banyak True Blue yang join ke channel ini ya. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari ya. Nah, sebenarnya di matchday ke-18 ini jujur gue banyak banget meletakkan ekspektasi gue di pertandingan ini karena menurut gue ini akan menjadi satu pertandingan yang breakthrough buat Chelsea, mengalahkan Aston Villa yang baru aja sampai ke 10 pertandingan tanpa kekalahan di musim ini ya. Ini akan menjadi cerita like a Cinderella story. Seandainya Chelsea mampu mengalahkan Aston Villa di pertandingan kali ini. Tapi sayangnya ternyata ekspektasi gue itu nggak terpenuhin di akhir babak kedua. Tapi di sepanjang babak pertama, itu ekspektasi gue tuh bener-bener membuncah guys. Gue seakan-akan orgasme melihat perbedaan Chelsea yang bener-bener gokil menurut gue di babak pertama ya. Dari seluruh aspek lu bisa you name it apa aja, passing, shooting, possession, terus juga creativity, everything di pertandingan di babak pertama menurut gue Chelsea bermain dengan sangat luar biasa ya, bener-bener on point. Dan gue melihat babak pertama itu bagaimana Chelsea membobardir pertahanannya Aston Villa walaupun masih banyak hal yang harus diperbaiki ya, tapi paling nggak di babak pertama itu gue melihat oh, kayaknya minggu ini bakal jadi minggu yang baik dan menarik buat kita sebagai True Blue ya. Melihat Chelsea mampu membantai Aston Villa di Stamford Bridge, ini bakal menjadi malam yang sungguh luar biasa. Nggak sia-sia kita begadang nonton setengah 1 sampai jam 3 subuh melihat Chelsea bermain kayak babak pertama, ini bener-bener luar biasa ya. Tapi sayangnya cuma 1 gol aja tercipta di babak pertama, padahal banyak banget peluang, banyak banget kesempatan. Tapi ya Aston Villa bermain dengan sangat rapi, bagaimana defense-nya Aston Villa ini bisa bener-bener membentengi gawangnya Emi Martinez ya, sampai kita nggak bisa membobol dari open play, dari shoot jarak jauh, dari tap in, dari apapun itu. Chelsea nggak mampu membobol itu sampai akhirnya Reece James dari corner kick ya, akhirnya bisa membuat gol di babak pertama dan 1-0 buat Chelsea. Cuma selain gue happy melihat pertandingan babak pertama, melihat performa Chelsea, tapi gue juga cukup khawatir karena gue melihat kayak Aston Villa ini nggak normal di babak pertama. Mereka nggak punya inisiatif serangan, mereka nggak memiliki eager untuk keluar menyerang atau at least melakukan counter attack ya, untuk membuyarkan build up yang sudah dimainkan Chelsea, tensi tinggi, tempo yang benar-benar dikuasain oleh Chelsea. Tapi nggak guys, Aston Villa ini benar-benar clear, dia sabar, santai, dia melihat setiap peluang Chelsea itu nggak panik. Dan yang paling luar biasa, Unai Emery ini di pinggir lapangan kalau kita lihat di babak pertama itu justru dia happy ya dengan
defense-nya Aston Villa, bagaimana Chelsea menyerang, dia happy, dia melihat kelihatan tenang banget dan tanpa gangguan apapun. Nah di sini gue mulai khawatir ya, gue melihat kayaknya Aston Villa ini sengaja buat menguras energi dulu, mengeluarkan seluruh kemampuan Chelsea di babak pertama gitu ya. Terus kelihatannya Aston Villa ini nyimpen sesuatu dalam tanda kutip di babak kedua ya. Satu gol, ini dia yakin dia bisa keluar dan regain lagi posisinya di pertandingan ini ya. Dan ternyata bener aja setelah turun minum babak kedua Aston Villa gila banget. Lo bayangin ya, Aston Villa ini nggak punya shoot sama sekali di babak pertama, sedangkan Chelsea itu punya 8 shoot di babak pertama, atau bahkan ada yang bilang 10 shoot di babak pertama, dan 3 atau 4 shoot on target di babak pertama, tapi hanya menghasilkan 1 gol. Dan di babak kedua, ini kondisi putar balik 180 derajat. Aston Villa memasukkan 3 pemain yang harusnya bermain sejak menit pertama, tapi ini jagonya Unai Emery ya. Dia nggak membuang-buang energi untuk memenangkan pertandingan dari babak pertama, tapi dia pelan-pelan secara terstruktur memainkan 3 pemain ini. Ada Sancho, Watkins, dan juga Onana. Yang Onana menurut gue ini adalah pemain yang luar biasa di Aston Villa ya, dan gue sangat melihat pemain ini menurut gue luar biasa penampilannya, dan kita bisa lihat impactnya di pertandingan ini juga menurut gue cukup signifikan ya. Begitu dia dimainkan, lini tengah Aston Villa ini menjadi lebih stabil. Dan Tielemans yang tadinya hanya berjibaku untuk mengamankan posisi di lini tengah, ini bisa jauh maju ke depan bersama Morgan Rogers untuk membuat serangan yang lebih menakutkan lagi di babak kedua ya. Dan bener aja, setelah 3 pemain ini diturunin di babak kedua, Chelsea kocar-kacir dan kita akhirnya kebobolan gol pertama sebelum akhirnya di 20 menit kemudian gol kedua dari Aston Villa itu tercipta. Dan di babak kedua total Chelsea tidak mampu mengembangkan permainan, kita kalah telak dengan Aston Villa dengan permainan yang sangat rapih menurut gue ya. Dan defense yang memang sudah teruji dari babak pertama, jadi mereka nggak perlu repot-repot lagi buat adjust defense. Bagaimana mereka begitu tenang, begitu rapi, begitu ciamik menjalankan permainan di babak kedua. Dan Chelsea yang menggebu-gebu di babak pertama ini harus adjust permainan ya, harus menurunkan tempo, terus juga harus fokus untuk melakukan defense, di mana hal ini yang ternyata selama babak pertama dibangun oleh Aston Villa, membiarkan Chelsea hidup dalam mimpi ya, sampai akhirnya dihancurkan di babak kedua. Dan Chelsea nggak siap dengan transisi yang terjadi. Defense Chelsea, wow, berantakan kalah telak di babak kedua. Dan ini yang membuat gue sangat frustasi melihat pertandingan ini ya. Bagaimana ternyata kita masuk ke dalam perangkapnya Aston Villa. 45 menit bermain dengan sangat baik, terlihat bermain sangat baik, tapi ternyata memang disitulah Aston Villa. Ada alasan kenapa dia bisa berada di peringkat 3 dan hanya beda 3 poin aja sama Arsenal sampai dengan matchday ke-18 ini ya. Dan ini adalah alasan utama kenapa Unai Emery ini membuat Aston Villa begitu megah di Premier League di musim ini ya. Dan ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi sampai akhirnya Chelsea masuk ke dalam perangkap terjun bebas, kalah ya 1-2. Dan Chelsea nggak bisa kembali lagi mengeluarkan permainan terbaik ya. Udah habis gas, udah habis bensin sejak babak pertama. Dan ternyata Aston Villa mengeluarkan perangkap yang benar-benar mewah menurut gue di pertandingan ini. Dan Chelsea bulet-bulet ya masuk ke dalam perangkat tersebut dan akhirnya nggak bisa keluar lagi. Dan kita KO di Stamford Bridge untuk kesekian kalinya di musim ini ya. Ya, dan pertandingan ini membuat Chelsea terlempar dari 4 besar ya. Dan Villa untuk pertama kalinya sejak 1914 ini menang 11 kali beruntun di Premier League ya. Ini luar biasa banget. Gue harus mengapresiasi bagaimana Unai Emery ini membuat jalur cerita yang benar-benar ada di tangan dia guys di pertandingan matchday ke-18 ini. Kita nggak melihat hoki apapun itu, lo nggak bisa melihat itu di pertandingan melawan Aston Villa. Ini Aston Villa menang telak menurut gue terhadap Chelsea di pertandingan kali ini ya. Dan Chelsea dengan kekalahan ini menjadi tim dengan drop point terbanyak sepanjang Premier League ya. Sampai saat ini sudah kehilangan 11 poin di Stamford Bridge dan 4 kekalahan sudah terjadi di Stamford Bridge. Ini menjadi yang terburuk. Seandainya Chelsea kalah lagi nanti di Stamford Bridge melawan Bournemouth, ini akan menjadi terburuk sepanjang sejarah ya. Bahkan musim ini jauh lebih buruk daripada musim sebelumnya ya. Musim sebelumnya Chelsea masih ada di peringkat kedua dan masih bisa mendapatkan banyak poin, lebih banyak daripada yang dapatkan Chelsea di musim ini ya. Nah, ini jadi pertanyaan juga sebenarnya, siapa yang salah dengan skema Chelsea di musim ini ya. Chelsea sudah mengeluarkan 250 juta pound sterling untuk mengupgrade lini serang di musim ini dengan membeli Garnacho, Gittens, Delap ya, dan masih banyak lagi. Tapi tetap aja kita lihat end product dari seluruh pemain yang dibeli Chelsea di musim ini, terutama di lini tengah dan depan itu sangat tumpul ya. Kalau kita lihat list
pencetak gol terbanyak Chelsea itu hanya ada Joe Pedro di situ. Sisanya ada Pedro Neto, sisanya adalah pemain tengah dan pemain belakang ya. Chelsea so far menciptakan 30 gol berarti ya sampai dengan matchday ke-18 ini, dan itu nggak me, nggak membuat posisi Chelsea juga nyaman ya di klasemen sementara saat ini, karena memang inkonsistensi lini depan dan inkonsistensi lini belakang Chelsea ya. Dan lini belakang Chelsea juga masih ternyata memiliki penyakit yang sama ya, keropos, dan kita udah tahu dari musim lalu bagaimana inkonsistensi lini belakang Chelsea ini benar-benar menghantui cederanya Liva Colwill ya. Bahkan menurut gue musim lalu ini lini belakang Chelsea ini jauh lebih baik daripada yang ditunjukkan Chelsea di musim ini ya. Kita punya pemain yang bagus, Fofana dan Chalobah, tapi nggak bisa diutilize di pertandingan ini. Ini juga menjadi question mark buat gue kenapa Badiashile yang dimainkan ya. Gue nggak bilang Badiashile bermain jelek, tapi harusnya Chelsea bisa kill the game dari babak pertama. Sayangnya ini nggak terjadi karena tumpulan lini depan, dan di babak kedua karena keroposnya lini belakang Chelsea jadi kewalahan ya. Nah, di musim ini bahkan nggak sepeser pun dikeluarkan oleh para sporting director ya untuk menginvestasikan di lini belakang Chelsea yang jelas-jelas, padahal lini belakang Chelsea ini amburadulnya kacau ya. Tapi mereka masih percaya bahwa lini belakang Chelsea ini adalah para pemain top ya, disiapkan untuk melalui musim ini dengan sangat baik katanya ya pas. Padahal kita bisa lihat dengan eye test yang kita saksikan, para True Blue dan seluruh fans dan seluruh orang menurut gue pasti tahu lah apa sebenarnya kelemahan Chelsea di lini belakang ini ya. Keroposnya backline, terutama dua center back, ini membuat Chelsea benar-benar inkonsisten sepanjang 18 game ini ya. Babak pertama kita bisa bagus, babak pertama kita bisa jelek, babak kedua kita bisa bagus, babak kedua kita bisa jelek. Pertandingan melawan Newcastle, babak pertama kita bapuknya minta ampun, tapi di babak kedua kita berhasil bangkit. Pertandingan melawan Aston Villa, babak pertama kita luar biasa tampilnya ya, tapi babak kedua kita bapuknya minta ampun ya. Ini tren roller coaster, inkonsistensi yang harus segera diputus oleh Chelsea bagaimanapun caranya. Either lo menginvestasikan pemain yang lebih baik lagi ya, atau lo clear out para pemain, ganti dengan para pemain baru yang memang lebih bagus lagi dan lebih konsisten, atau lo membuat satu sistem yang mungkin bisa membantu Chelsea buat lebih konsisten lagi. You name it, gue nggak tahu. Apapun itu, para sporting director ini harus segera take action atas apa yang terjadi ya, atas apa yang mereka buat, atas apa mimpi-mimpi yang mereka bilang bahwa ini tim terbaik, tim yang punya potensi, bla 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 bla. That's it bro, that's it. Kita bahkan nggak bisa compete untuk secure 4 besar di akhir musim ini, jauh lebih jelek daripada apa yang ditunjukkan oleh Chelsea di musim lalu yang pemainnya seabrek-abrek ya. Ini menurut gue udah satu tanda bahwa memang mismanagement terjadi di Chelsea. Bagaimana Chelsea yang harusnya bisa beli pemain yang jauh lebih baik, tapi ternyata yang dibeli juga pemain yang so-so aja, dan ternyata nggak melakukan upgrade dari apa yang terjadi di Chelsea di musim lalu ya. Dan banyak pundit sebenarnya yang sudah ngomongin hal ini, tapi ya kita sebagai seorang fans mencoba untuk membela apa yang dilakukan oleh Chelsea ya. Tapi di titik ini, gue di pertandingan matchday ke-18 ini gue sudah melihat udah nggak ada lagi yang bisa dibela dari apa yang internally yang dilakukan oleh Chelsea. Dan harusnya Chelsea dipersiapkan jauh lebih matang lagi ya dari seluruh pemain. Dengan uang yang dikeluarin, Chelsea harusnya bisa jauh lebih baik lagi mendapatkan para pemain ya. Nah itu dia. Dan ya kita tahu ya biang-kerok yang terjadi di lini belakang. Badiashile ya, Tosin yang terus-terusan membuat error. Di pertandingan ini pun Badiashile membuat error sampai akhirnya kita kebobolan. Mau ngomong apa lagi guys ya, itu yang terjadi ya. Nah coba kita akan bedah satu persatu performa para pemain di matchday ke-18 ini di video kali ini. Jadi kita mulai aja, tapi sebelum gue mulai, kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian akan ke jerseymegastore.id, di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian. Check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Kita mulai aja buat posisi goalkeeper. Robert Sanchez di pertandingan kali ini sempat melakukan beberapa error. Tapi untungnya error yang terjadi ini masih tidak membuat Robert Sanchez mendapatkan kartu merah ya. Dia sempat kepleset, gue nggak tahu apakah itu benar-benar kepleset atau acting aja. Tapi menurut gue Robert Sanchez harusnya bisa tampil lebih baik lagi ya di pertandingan kali ini. Cuma memang di babak kedua, ya seperti yang gue bilang, mungkin Chelsea sudah terbuai di babak pertama ya dengan menyerang ya sampai akhirnya lupa cara defense. Dan tiba-tiba di babak kedua ditwist sama Aston Villa, Chelsea langsung kelabakan di transisi defense ya. Kelihatan banget kita sangat lambat dan nggak siap untuk melawan Aston Villa dengan seluruh kecepatannya. Dan di pertandingan ini Robert Sanchez menurut gue
Harusnya bisa mendapatkan box merah ya, karena memang penampilannya juga nggak sebagus seperti biasanya. Tapi untungnya masih banyak save yang dia lakukan, dan walaupun dia juga punya kesalahan, tapi lini belakang Chelsea jauh lebih kacau lagi kesalahannya di pertandingan kali ini ya, terutama dua center back, sehingga banyak banget peluang shoot yang terjadi oleh Aston Villa. Tapi untungnya Robert Sanchez masih mampu tampil dengan sangat baik di sisa pertandingan ini, walaupun di tengah tekanan yang bertubi-tubi ya. Untuk hal itu, Robert Sanchez di pertandingan kali ini akan gue kasih box kuning ya. Buat dua center back ada Trevor Chalobah dan Benoit Badiashile. Dua pemain ini akan gue kasih box merah ya. Walaupun di babak pertama bermain sangat baik, Trevor Chalobah ini gagal menjadi commanding center back di pertandingan kali ini, terutama di babak kedua ya. Mungkin balik lagi karena sudah terlalu kasihkan menyerang di babak pertama, sehingga kelihatannya memang tidak siap untuk melakukan defense ya. Dan Badiashile, Badiashile gue nggak bilang kalau dia adalah pemain yang jelek ya di pertandingan kali ini, karena di babak pertama permainannya bagus banget. Tapi itu balik lagi memang itu sudah di craft sama Unai Emery ya, untuk membuat Chelsea begitu nyaman buat menyerang, menguasai bola ya, sampai akhirnya semua lupa bahwa sebenarnya kemampuan atau kualitas masing-masing pemain ini sangat gampang banget di break sama para pemain Aston Villa ya. Dan itu kelihatan yang terjadi sama Badiashile, karena terlalu pede di babak pertama, sampai akhirnya di babak kedua dia kelihatan amburadul banget ya, nggak siap, sampai akhirnya dia melakukan passing yang membuat gol pertama terjadi ya. Salah passing, direbut, dan akhirnya Watkins bisa menciptakan gol pertama yang menurut gua harusnya bisa lebih diantisipasi oleh dua center back ini ya. Box merah buat Trevor Chalobah dan Badiashile. Marco Correa ini akan gua kasih box merah di pertandingan ini, karena di babak pertama sebenarnya dia bermain cukup baik ya, cukup baik, terus juga mampu membawa suasana. Matty Cash sempat jadi korbannya Marco Correa juga, tapi di babak kedua Marco Correa nggak bisa keluar dari tekanan dan lagi-lagi outpost ya. Dan katanya di pertandingan kemarin juga dia sempat cedera, sehingga digantikan oleh Malo Gusto di sisi kiri. Tapi overall gue melihat pertandingan kemarin Marco Correa menurut gue nggak seperti yang biasanya. Di babak pertama harusnya dia bisa membantu untuk menciptakan opsi serangan, untuk menciptakan GA, tapi itu nggak terjadi. Di babak pertama dia lebih happy untuk gangguin orang-orang ya. Untuk nyari kartu kuning orang-orang supaya bisa dapat kartu kuning. Tapi itu menurut gue sangat disayangkan, karena momentum di babak pertama itu banyak banget ya, dan Marco Correa harusnya bisa bekerja sama dengan Garnacho, itu bisa menciptakan GA. Aduh ya ampun, sayang banget ya, banyak peluang yang kita sia-siakan di babak pertama akhirnya menjadi bom bunuh diri buat Chelsea di babak kedua. Marco Correa akan kasih gue kasih box merah di pertandingan kali ini ya, karena di babak pertama harusnya dia bisa lebih fokus lagi buat menyerang ya, buat nge-push permainan. Tapi dia lebih banyak memanfaatkan peluangnya untuk memanen kartu kuning para pemain Aston Villa, yang sayangnya mereka juga nggak kepancing ya, sampai akhirnya mereka bisa bounce back dan Marco Correa malah cedera, ditarik digantikan oleh Malo Gusto ya. Reece James di pertandingan ini stand out seperti biasa, walaupun di babak kedua juga Reece James nggak kalah sih sebenarnya ya, tapi memang secara sistem Chelsea sudah bener-bener terlalu terlalu kronis menurut gue ya, karena terlalu dibuai mimpi di babak pertama. Jadi babak kedua Chelsea nggak bisa comeback ya, nggak bisa melakukan transisi, dan Reece James akhirnya drag down. Dia harus mengcover hampir seluruh area di babak kedua. Tapi terlepas dari semua itu ya, corner kick yang dilakukan oleh Reece James ini menurut gue luar biasa. Sayang ya, Reece James nggak bisa menciptakan gol lagi selain gol pertama yang diambil oleh Joe Pedro ya. Tapi ya secara duel overall, recovery ball, tugas dia menurut gue dikerjakan dengan sangat baik di pertandingan kali ini, dan gue akan kasih box hijau buat Reece James di pertandingan ini ya. Moises Caicedo ini juga akan gue kasih box hijau, karena memang workload yang dilakukan oleh Moises Caicedo ini luar biasa bagus banget ya di babak pertama maupun babak kedua. Terus juga Moises Caicedo memenangkan hampir seluruh duel yang dia lakukan di pertandingan ini ya. Tapi sayang memang dia nggak terlalu maju ke depan seperti saat dia melawan tim-tim besar lainnya ya. Entah itu memang instruksi dari Caballero atau itu memang inisiatif yang terjadi melihat situasi yang terjadi pada saat itu. Tapi di babak pertama harusnya Moises Caicedo bisa lebih punya inisiatif untuk menyerang ya, untuk menambahkan poin Chelsea di babak pertama. Tapi ya sayang hal itu sudah terjadi. Tapi apapun itu, Moises Caicedo menurut gue bermain cukup baik di pertandingan kali ini, dan akan gue kasih box hijau. Di babak kedua memang seluruh sistem permainan Chelsea ini down, dan kelihatannya emang shock setelah apa yang terjadi di babak pertama dibuai oleh Aston Villa dan langsung dihempaskan di babak kedua. Jadi menurut gue emang Moises Caicedo ini drag down juga ya ke bawah sama
para pemainnya Chelsea di babak kedua ya. Enzo Fernandez ini akan gue kasih box hijau juga ya, punya peluang bagus di sepanjang babak pertama. Di babak kedua sayangnya nggak bisa lift up the game, ke drag down juga, karena memang harus fokus untuk membantuin defense yang berantakan banget. Tapi overall di pertandingan ini menurut gue Enzo Fernandez bermain dengan cukup baik ya, box hijau buat Enzo Fernandez di pertandingan ini. Alejandro Garnacho sebenarnya bisa box hijau, seandainya banyak peluang yang bisa di-conversion menjadi gol di pertandingan ini. Dari sebelah kiri itu benar-benar di-expose ya, Matty Cash yang kelabakan melawan Marco Correa. Dia sudah mendapatkan kartu kuning, tapi sayangnya Alejandro Garnacho nggak bisa lagi-lagi ya menyelesaikan seluruh end produk yang terjadi di pertandingan ini. Tapi today is better than yesterday ya. Jadi pertandingan melawan Aston Villa ini menurut gue penampilan Garnacho jauh lebih baik dari yang dia tunjukkan melawan Newcastle di babak kedua melawan Newcastle ya. Dan Garnacho akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini. Pedro Neto ini gue akan kasih box merah di pertandingan kali ini ya. Nggak ada impact-nya di babak pertama juga kelihatannya bingung ya seperti apa yang ingin dikeluarkan oleh Pedro Neto di babak pertama. Padahal peluangnya banyak banget. Di babak kedua juga nggak punya impact terhadap defense ya. Agak sedikit kelabakan. Ini kayak Pedro Neto nih yang paling terpukul dari apa yang terjadi di babak kedua ya. Kelihatan dia terbuai banget di babak pertama, nggak menapakkan kaki ke bumi, sampai akhirnya di babak kedua dihempaskan oleh Aston Villa dan akhirnya hancur ya, benar-benar hancur secara mental. Gue lihat Pedro Neto di pertandingan ini kacau banget dan akan gue kasih box merah. Joe Pedro ini akan gue kasih box merah terlepas dari gol dia yang diciptakan di corner ya, dan itu juga hoki. Sisanya nggak punya apapun, impact apapun di babak pertama. Ada satu tap in yang dilakukan, tapi harusnya Joe Pedro ini di babak pertama bisa lebih lebih fire up lagi ya, lebih punya inisiatif menyerang dan punya impact ya harusnya untuk menciptakan gol di babak pertama ya. Ya, tapi anyway, itulah kualitas yang dimiliki oleh para pemain Chelsea ya, harus di-upgrade lagi, harus punya end product dan winning mentality yang jauh lebih baik lagi ya. Karena kalau mainnya kayak gini, gue yakin kita nggak akan bisa masuk ke 4 besar pun akan sulit banget ya. Winning mentality ini harus segera dibangun dan kita Enzo Maresca juga harus bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan atau nge-mold para pemain ini ya supaya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik ya. Para pemain pengganti ini juga memperlihatkan bagaimana squad depth dari Chelsea yang dibangun oleh Sporting Director ini busuk ya. Malo Gusto masuk menggantikan Marco Correa di sebelah kiri, ini juga jadi satu warning juga ya harusnya para Sporting Director, masa ada seorang RB ditaruh di LB walaupun bermain ya cukup oke lah ya sepanjang sekitar hampir 30 menit. Tapi tetap akan gue kasih box merah karena nggak punya impact, nggak bisa keluar dari tekanan, dan kita malah kebobolan ya 2 gol di babak kedua. Gittens ini akan gue kasih box merah walaupun dia menjadi most dribble player di pertandingan ini dalam waktu singkat ya, kurang dari 30 menit. Tapi lagi-lagi nggak punya impact dan lagi-lagi dia gagal menampilkan pemain terbaiknya di pertandingan kali ini. Liam Delap ini akan gue kasih box merah karena benar-benar downgrade ya. Walaupun Joe Pedro gue kasih box merah, tapi paling nggak Joe Pedro masih bisa menjadi combination play. Tapi masuknya Liam Delap malah mendapatkan kartu kuning, nggak punya impact. Aduh, ya ampun. Ini squad depth macam apa sih yang terjadi di matchday ke-18 ini ya? Aduh. Padahal gue cukup optimis loh tadi ya dengan Gittens dan Delap. Tapi setelah banyak pertandingan masuk, gue lihat, aduh, kok malah gue merasa Chelsea kayak salah beli nih ya, salah beli Gittens dan Delap ini ya. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian, apa Gittens dan Delap ini adalah satu kesalahan dalam melakukan transfer Chelsea di musim ini, atau memang sebenarnya mereka belum nyetel aja ya. Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Nah itu dia guys ya, buat Red the Player 11 pemain dan 3 pemain pengganti yang dimainkan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini. Coba tulis pendapat kalian juga di kolom komen. Apakah kalian setuju sama box yang gue kasih buat para pemain ini ya. Dan kita ke Enzo Maresca. Menurut gue Maresca yang di match ini ya, di sideline digantikan oleh Willy Caballero. Apakah dengan kekalahan Chelsea di babak kedua ini membuat Enzo Maresca jadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan Chelsea? Coba menurut pendapat kalian, apakah para pemain yang salah di pertandingan kali ini, atau secara struktur dan sistem memang Chelsea secara keseluruhan ini memang belum siap dan memang nggak punya kompetensi untuk bersaing di papan atas Premier League ya. Karena di babak pertama kita mainnya bagus banget ya menurut gua. Kalau Enzo Maresca ini memang blow on, harusnya di babak pertama kita nggak bisa memainkan permainan yang luar biasa. Oke lah, anggaplah memang Aston Villa menyiapkan permainan yang memang mereka desain ya untuk ngasih dulu umpan ke Chelsea supaya Chelsea terbuai.
Tapi ya menurut gue kalau permainan sepak bola apalagi di high level seperti Premier League ini nggak mungkin akan 100% kayak gitu ya. Gue yakin Aston Villa sebenarnya juga pengen keluar menyerang, pengen menguasai pertandingan di babak pertama, pengen nggak kebobolan ya, walaupun akhirnya dia kebobolan juga. Tapi bukan karena disengaja oleh Unai Emery Chelsea bisa menguasai pertandingan di babak pertama ya, tapi lebih karena menurut gua memang permainan Chelsea sangat baik di babak pertama, para pemain juga on point, tapi sayangnya pemain ini yang tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata ya setelah babak pertama dan tidak bisa mengimbangi permainan Aston Villa di babak kedua ya. Karena permainan Aston Villa di babak kedua tuh sangat berkembang dan gue melihat pemain Chelsea gagal berkembang karena tadi ya sudah terbuai di babak pertama, terus juga kelihatannya nggak siap dengan apa yang terjadi di babak kedua, sehingga kelihatannya para pemain ini lose control ya, lose fokus, dan ini apakah menjadi salah para pemain juga di pertandingan ini? Coba terus di kolom komentar menurut kalian ya. Karena banyak banget momentum yang hilang di babak pertama, terutama ya ada kesempatan yang harusnya bisa menjadi gol malah nggak jadi gol. Terus ada kesempatan yang harusnya bisa lebih tenang lagi dalam defense di babak kedua, malah kita menjadi chaos ya. Dan pergantian pemain Aston Villa ini yang benar-benar gua highlight di pertandingan ini ya. Watkins, Onana, Sancho itu benar-benar mengubah kohesi permainan. Tadinya Aston Villa mungkin secara gradually sudah mulai menemukan feel-nya, ritmenya ya, temponya, dan dimasukkan pemain ini bisa jadi lebih ngegas lagi ya. Dan Villa dapat momentum yang benar-benar mereka pupuk dengan sangat baik step by step dari babak kedua. Dan menurut gua inilah yang menjadi kesalahan Chelsea di pertandingan kali ini ya. Squad depth yang memang nggak punya capacity untuk okup ya, untuk regain possession, untuk bersaing dengan apa yang terjadi di lapangan pada saat itu. Kita harusnya sudah bisa mengembalikan kontrol lagi, memasukkan para pemain yang harusnya bisa lebih fresh ya, lebih tidak ada di dalam tekanan itu karena sebenarnya kayak Gusto, Gittens, Delap ini bermain from zero guys. Dia bermain dari luar dan harusnya dia jauh lebih siap dimainkan dibandingkan teman-teman yang ada di lapangan di babak kedua ya. Tapi ternyata apa yang terjadi itu benar-benar nggak sesuai harapan dan akhirnya mereka juga malah ke bawah suasana dan nggak bisa mengembangkan permainannya ya. Dan squad depth ini juga benar-benar memperlihatkan tidak ada satu pemain pun yang punya flair atau bisa menjadi maverick player ya, menjadi kartu as di pertandingan ini. Gittens yang harapannya bisa menjadi peluru baru malah lempem. Delap yang harapannya bisa membuat skor malah kena kartu kuning ya. Jadi ya itulah banyak yang salah ya dengan squad depth Chelsea ini dan menurut gue ini adalah bagaimana manajemen menilai atau mungkin masih menganggap remeh ya Premier League dan terlalu merating terlalu tinggi para pemain muda sehingga yang terjadi ya seperti ini ya. Apalagi setelah banyak pemain utama yang terkena kartu kuning, jadi pressure agak sedikit off, Aston Villa makin naik lagi ya temponya, makin menyerang, terus defense kita juga makin kendor, makin kelabakan, makin chaos ya, kacrut banget di pertandingan ini. Dan ya kita tahu kualitas lini defense kita selain Chalobah dan Fofana itu kelihatannya agak sedikit kesulitan ya. Badiashile kesulitan untuk mengamankan posisi-posisi back ya setelah tekanan bertubi-tubi dari Aston Villa dan kita kehilangan commanding center back yang benar-benar boro-boro buat ngurusin temen-temennya ya, buat ngurusin diri sendiri aja susah banget di pertandingan ini ya. Dan itulah yang membuat kita kalah di pertandingan kali ini menurut gua ya. Itu dari total apa yang kita lakukan dari setup game, tapi sayangnya memang squad depth dan tidak siapan pemain ini membuat bom bunuh diri buat Chelsea di matchday ke-18 ini. Nah, coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian apa sih sebenarnya yang terjadi di babak kedua ya, terutama di pertandingan matchday ke-18 ini. Kenapa Chelsea yang sudah bisa menguasai pertandingan, bisa unggul 1-0 malah berbalik kalah dan keok bener-bener telak banget di babak kedua ya. Nah, terlepas dari Villa yang memang mainnya sangat baik ya dan berkembang dengan sempurna di pertandingan kali ini, Chelsea harusnya bisa ambil peluang ini buat bawa 3 poin ya. Sayangnya squad yang dibangun dengan harga yang sangat mahal ini masih banyak kesalahan ya dan banyak banget yang masih belum terjalin dengan baik link up play-nya di pertandingan kali ini dan kelihatannya banyak juga mismatch pemain yang kita beli di transfer window kemarin ya. Ini akan menjadi salah satu catatan buat sporting director terutama ya. Gue menggarisbawahin di sini karena memang keputusan dia untuk merating terlalu tinggi para pemain muda, membeli dengan harga mahal ya dan splash money yang nggak kira-kira 250 juta kita sudah keluarin di musim panas kemarin. Sebelumnya lagi hampir 1 miliar ya kita keluarin juga untuk membangun squad ini dan ternyata sudah hampir 4 tahun squad ini belum mampu menunjukkan tajinya bahkan untuk bersaing di 4 besar pun squad ini nggak punya apapun ya. Oke, kita akan bahas Enzo Maresca sedikit. Untuk setup game menurut gue sudah cukup baik ya. Akan gue kasih box kuning di pertandingan ini karena menurut gue
Kalau Badiashile itu jelek dari awal, harusnya sudah jelek, tapi ternyata enggak ya, cukup bagus. Dan ya harusnya kita masih punya peluang, masih banyak peluang banget ya dimainkan di babak pertama. Tapi sayang memang secara setup game, walaupun Enzo Maresca sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, tapi anak-anak ini kurang delivered di babak pertama ya. Adjustment game ini yang box merah menurut gua, karena pergantiannya aneh-aneh ya. Cole Palmer, Garnacho yang harusnya bisa sedikit lagi kelihatannya bisa ngeluarin kemampuan terbaiknya, malah ditarik, digantikan dengan Gittens dan Delap. Estevao yang nggak mampu keluar ya untuk menyeimbangkan permainan, dan akhirnya gagal untuk mengembalikan keadaan ya. Ini box merah buat adjustment game. Ya mungkin karena ada squad depth tadi, problem yang memang bermasalah ya, jadi memang nggak bisa memaksimalkan situasi dan kondisi. Combination play ini akan gue kasih box merah karena berantakan banget, terlalu chaos ya, nggak bisa keluar dari tekanan di babak kedua. Nah itu dia guys, bagaimana menurut kalian, apa yang terjadi, dan apakah kalian setuju dengan rating the player kali ini? Ya, ini gue benar-benar kecewa dengan permainan Chelsea di match ke-18 ini, yang harusnya kita bisa kill the game, lock the game as soon as possible, dan kita gagal. Kita akan melawan Bournemouth di pertandingan match ke-19 3 hari lagi. Dan ini juga akan menjadi ujian ya buat Chelsea. Apakah Chelsea mampu keluar dari seluruh tekanan ini? Apakah internal Chelsea juga mampu lebih kompak lagi untuk keluar dari tekanan ini? Dan apakah para True Blue setia dengan klub yang saat ini sedang amburadul ini ya? Ingat, kita pernah worse than this. Kita pernah terpuruk jauh lebih parah lagi daripada yang terjadi saat ini. Jadi kita semua in this together ya. Kencangkan sahu pengaman, tetap dukung Chelsea apapun yang terjadi, karena gue yakin Chelsea ini selalu punya daya gedor dan selalu punya cerita yang bisa membalikkan keadaan sampai akhir musim. Tetap percaya guys ya. Dan di Januari kita akan melawan lebih gokil lagi para pemain ya. 9 game kita akan mainkan, dan kita butuh pemain yang fresh. Dan gue berharap semoga di transfer Januari ini Sporting Director bisa ambil pelajaran yang terjadi dari game melawan Newcastle dan Aston Villa ini, sehingga bisa memperkuat pemain-pemain atau squad yang ada untuk Enzo Maresca mainkan di bulan Januari ya. Oke, itu dia. That's it video for today. Bagaimana menurut kalian? Apakah Enzo Maresca yang salah di match ke-18 ini? Apakah pemain yang salah di match ke-18 ini? Atau justru memang seluruh sistem Chelsea yang mismanage ya, sehingga banyak banget hal-hal yang krusial yang justru nggak ketutupan dan membuat kita sampai ke match ke-18 ini ya. Tulis di kolom komen menurut pendapat kalian. Jangan lupa juga buat kasih shout out buat para True Blue di Indonesia untuk tetap semangat ya. That's the video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes, kasih pendapat kalian di kolom komen, dan yang paling penting jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian bisa subscribe kolom komen, kasih hype kalian juga di situ. Kalian bisa follow gue juga di Instagram @nandasugiono. Join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sampai kita bosen ya. Thank you buat kalian, tetap semangat, dukung Chelsea, ketemu di Bournemouth ya. What's blue always be blue, up to Chelsea.